Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 16. Bermain besar, kayu petir milenial. Melihat Yunhao setuju, semua orang menghela nafas lega, dan kemudian, kerumunan segera menjadi hidup kembali. Saya bertaruh 10.000 yuan, bertaruh pada Su Gonsi untuk menang. Yunhao, apakah Anda berani mengambilnya? Aku akan bertaruh 15.000 tael dan bertaruh pada Su Gonsi untuk menang. Saya akan bertaruh 70.000 tael untuk menekan Su Gonsi untuk menang. Yunhao memandang Zhang Feng, yang berdiri di sampingnya, yang baru saja menghasutnya untuk mengambil kontrak perjudian dan mendapat untung besar. Tetapi segera bertaruh 70.000 tael perak untuk bertaruh pada Suli untuk menang. Zhang Feng nakal dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yun, saya menyebut ini persiapan dua tangan. Jika Anda kalah, saya juga bisa menang kembali." Keberanian orang ini sekali lagi menyegarkan kognisi Yunhao. "Ada lagi yang bisa dipertaruhkan?" kata Yunhao. "Saya, 8.000 tael, 9.000 tael. 30.000 tael, dalam sekejap mata, batu judi, Yunhao dan Suli, jumlah taruhan di pinggiran setinggi 200.000 tael perak. Tidak ada yang mengira Yunhao bisa menang. Yunhao kalah, batu giok cedoni api segera hilang, dan dia harus berutang lebih dari 200.000 hutang. Menurut pendapat semua orang, setelah hari ini, kota Liuyun tidak akan lagi memiliki gym seni bela diri pedang gila. Melihat tidak ada yang terus bertaruh, kipas lipat di tangan Suli terbuka dengan sekejap, berpura-pura menjadi kipas yang elegan, dan berkata, "Yunhao, ayo mulai." "Katakanlah." Kipas lipat. Suli mengguncangnya lagi, dan dia menuju area di mana batu sumber lain ditempatkan di lantai 2 rumah judi. Yunhao juga berjalan, 2 baris rak, besar dan kecil, batu sumber tingkat rendah, ada sekitar lebih dari 100. Hanya dengan melihatnya, Yunhao yakin bahwa batu sumber ini jauh lebih baik daripada batu sumber yang baru saja diambil oleh Zhang Feng. Pada saat ini, Suli sudah berjalan ke sisi deretan rak, hanya untuk melihat bahwa ekspresinya menjadi serius, dan tiba-tiba dia mengeluarkan batang besi hitam kecil dari tangannya dengan telapak tangannya. Orang-orang bermata tajam segera mengenali asal-usul batang besi kecil ini. Batang emas hitam, Suli benar-benar memiliki benda ini. Batang emas hitam, tapi harta kami tuan yang dari kota Liuyun, hanya ada 2 total. Tuan yang mengatakan bahwa tongkat emas hitamnya hanya diberikan kepada murid-muridnya. Jadi, Suli sudah memasuki pintu Tuan Yang. Semua orang terkejut, karena, Tuan yang di mulut mereka, yang nama lengkapnya adalah Yang Dafu, adalah satu-satunya orang di kota Liuyun yang benar-benar memahami identifikasi batu sumber. Orang tipe ini disebut Master Sumber. Master Sumber biasa dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Dan di atas tangga, ada Master Bumi. Lebih jauh ke atas Master Bumi adalah guru surgawi yang legendaris. Seperti yang kita semua tahu, metode Yang Dafu untuk mengidentifikasi batu sumber terutama bergantung pada batang emas hitam. Suli, yang memegang tongkat emas hitam, tersenyum bangga. "Benar, sejak 3 bulan yang lalu, saya diterima sebagai murid oleh Tuan Yang." Saat dia berbicara, dia menatap Yunhao dengan mata provokatif dan berkata, "Yunhao, bertarunglah denganku, kamu ditakdirkan." Ekspresi Yunhao tidak bingung seperti yang diharapkan semua orang, hanya tenang. Sejak dia memasuki rumah judi hari ini, dia sangat tenang, seolah-olah langit runtuh di depannya, dan dia tidak bisa mengacaukan keadaan pikirannya. Kemudian, Suli sudah dimulai. Saya melihat gumpalan vitalitas mengalir ke permukaan batang emas hitam di tangannya. Berdengung, batang emas hitam tiba-tiba bergetar ringan dan mengeluarkan suara yang tajam. Ding! Batang emas hitam yang mengenai batu sumber. Suli menahan napas, dengan hati-hati mendengarkan suara perkusi,
dan mengetuk beberapa kali berturut-turut, sebelum menggelengkan kepalanya dan mengganti batu sumber. Suli sibuk untuk sementara waktu. Di dahinya, butir-butir keringat halus muncul. Jangan melihatnya hanya memegang batang emas hitam dan mengetuknya. Pada kenyataannya, seluruh proses menghabiskan banyak vitalitas, dan itu cukup melelahkan. Setelah hampir 1/4 jam, dia berhenti, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya yang berkeringat. Itu saja, dia menunjuk ke batu sumber oval di depannya. Batu judi, ada konvensional. Jangan tanya harganya, sebab yang kalah harus membayar uang untuk membeli 2 batu sumber. Selain, jika keduanya membuka bayi, sesuai dengan level bayi untuk menentukan pemenang atau pecundang, pihak yang menang juga akan mendapatkan bayi pihak lain. Yun Hao, giliranmu. Suli menatap Yun Hao dan berkata, matanya terbakar, dan dia tampak seperti telah menang. Sekelompok orang, sombong, berpikir bahwa mereka akan menghasilkan banyak uang nanti, dan suasana hati mereka sedang baik. Di rumah judi kota Liuyun, jika Anda kalah, bahkan jika Anda tidak memiliki uang, rumah judi akan membayar di muka. Mereka yang kalah dihitung sebagai hutang kepada rumah judi. Kasino mengambil sebagian keuntungan darinya, dan kemudian mengumpulkan bunga dari IOU, yang membuat orang merasa lebih nyaman untuk bersenang-senang di kasino. Bisnis semakin besar. Anyway, tidak ada yang bisa berutang apapun kepada mereka dan tidak membayarnya kembali. Di belakang mereka, ada rumah tuan kota. Pada saat ini, Yun Hao sudah berjalan ke rak tempat batu sumber ditempatkan. Vitalitas berkumpul di telapak tangannya, dan telapak tangannya menyapu dengan cepat melalui deretan batu sumber. Dibandingkan dengan metode Suli, dia jauh lebih sederhana. Tentu saja, adegan ini, di mata orang lain, benar-benar berantakan dan omong kosong. Hanya beberapa kedipan mata, telapak tangan, Yun Hao berhenti di batu sumber. Itu saja, kata Yun Hao. Mata Suli sedikit menyipit, mencibir, dan berkata, batu sumber ini, baru saja saya periksa, benar-benar, Yun Hao, kamu sudah kalah. Yun Hao berkata dengan tenang, sebelum batu dibuka, kamu akan menang atau kalah. Apakah kamu lemah hati? Suli menggertakkan giginya, mendengus dingin, dan berteriak, buka batunya. Tiba-tiba, ada pembuka batu dari rumah judi, dengan alat khusus, datang, dan kemudian dengan hati-hati memotong batu sumber yang dipilih oleh Suli. 1/2 jam kemudian, batu sumber dipotong, cahaya biru meledak, dan semburan aroma meresap. Ketika semua orang mencium aroma ini, mereka langsung merasa nyaman dan segar. Bersihkan jiwa, wajah. Suli memerah karena kegembiraan, dan dia segera menggunakan botol itu untuk mengisi tetesan cian di batu sumber, memasukkan tutupnya, dan kemudian tertawa, peringkat kuning kelas atas, cairan jiwa jernih, 1 tetes bernilai 1000 tael, setidaknya ada lebih dari 20 tetes di sini, bernilai tidak kurang dari 20.000 perak. Luar biasa, dia layak menjadi murid Tuan Yang. Saudara Su, selamat, suara pujian terdengar. Suli menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraannya, menatap Yun Hao lagi, dan mencibir, giliranmu. Staf yang bertanggung jawab atas kaiyuan stone di rumah judi melangkah maju. Yun Hao berkata dengan tenang, jangan terlalu merepotkan. Suara itu jatuh, batu sumber di tangannya terbang. Hah! Yun Hao langsung menghunus pedangnya dan menebas. Sebuah pedang, batu sumber, terbelah menjadi 2. Dengan bunyi gedebuk lagi, dia memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Koheren, tangan kirinya telah mengulurkan tangan dan meraihnya. Apakah ada sesuatu? Ada kentut. Itu hanya tipuan. Dia baru saja beruntung. Dia beruntung. Dia beruntung. Kucing buta itu bertemu dengan tikus mati. Bagaimana dia bisa begitu beruntung setiap saat? Suli mencibir, menggertak, Yun Hao, kamu kalah. Kaulah yang kalah. Sudut mulut Yun Hao melintasi busur, dan kemudian, tangan kirinya perlahan terentang.
Mata semua orang tertarik pada masa lalu, dan semua orang ingin melihat lelucon apa yang dibuat Yun Hao begitu misterius. Kemudian, ada ekspresi aneh di wajah semua orang. Apa ini? Ini tidak gelap. Aku tertawa sampai mati. Yun Hao, orang bodoh, memegang benda ini, berani mengatakan bahwa Suli kalah. Apakah kamu tidak punya poin di hatimu? Saya harus mengatakan, keberuntungannya hari ini biasanya tidak bagus. Sekali lagi kucing buta itu menabrak tikus mati, dan membuka sesuatu dari batu sumber, tapi sayang sekali, sepotong arang hitam yang tidak berguna dibuka. Hahaha. Aula, tertawa terbahak-bahak dan bergema lagi. Wajah semua orang berseri-seri. Yun Hao kalah, maka mereka yang bertaruh akan menang. Yun Hao melirik wajah jelek semua orang, dan berkata dengan ringan, hanya 100 tetes cairan jiwa murni. Bahkan jika itu 100 tetes, itu tidak sebagus kayu guntur berusia 1000 tahun di tanganku. Dia berkata begitu. Sekelompok pria yang menyaksikan kegembiraan itu tertawa terbahak-bahak. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang apa itu Leimu yang berusia 1000 tahun. Mereka hanya merasa bahwa Yun Hao sedang berbicara omong kosong, dan mereka tidak ingin menerima kenyataan bahwa mereka telah kalah. Tapi ekspresi Suli tiba-tiba berubah, dan dia dengan hati-hati menatap benda hitam di tangan Yun Hao beberapa kali, dan tiba-tiba panik di dalam hatinya. Benarkah, ini adalah kayu petir berusia 1000 tahun? Aku tidak bisa mengakuinya. Meskipun tidak pasti sekarang, aku harus menekannya dan mengambil kayu petir berusia 1000 tahun. Suli berkata diam-diam di dalam hatinya. Dia tidak bisa kalah. Jika Anda kalah, Anda harus kehilangan 100.000 tael perak, dan Anda akan kehilangan muka. Jadi, Suli berteriak, saya rela kalah taruhan, Yun Hao, karena Anda tidak ingin mengaku kalah. Maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Taisan, turunkan dia. Suara itu jatuh. Seorang penjaga berpakaian hitam di samping Suli tiba-tiba melangkah keluar, menggulung gelombang ki yang kuat, berubah menjadi angin hitam, dan bergegas menuju Yun Hao. Bab 17. Keuntungan besar, kebangkrutan. Pengawalan Suli, Tiesan, adalah kultivasi berat dari alam Yuan sejati, mengambil rute membuka dan menutup, dan kekuatannya kuat dan mendominasi. Dia bergegas di depan Yun Hao, menghancurkan dengan pukulan, dan menghancurkannya ke wajah Yun Hao. Udara diledakkan oleh kekuatannya. Semua orang yang hadir tampaknya telah meramalkan nasib Yun Hao. Menurut mereka, Yun Hao akan segera dipukuli di kepala dan berbaring di tanah seperti anjing mati. Jika Anda kalah dan tidak mengakuinya, Anda pantas mendapatkannya. Melihat tinju yang kuat itu akan menabrak wajah Yun Hao. Tubuh Yun Hao sedikit ke satu sisi. Tinju kekuatan ledakan hampir menyerempet wajahnya, diikuti oleh cahaya dingin pedang ki mengalir keluar dari sarung Yun Hao dalam sekejap, dan mendarat di antara peti gunung besi ini. Taisan menjerit, terbang mundur, jatuh ke tanah, dadanya digulung, tulang rusuknya terpotong, dia berjuang 2 kali, dan langsung pingsan. Penonton terdiam dalam sekejap. Yun Hao sangat santai. Dia mengalahkan seniman bela diri dari alam Yuan sejati. Ini, kota Liuyun adalah pemborosan yang terkenal, dan berita bahwa dia dapat mengembangkan seni bela diri baru saja keluar. Apakah itu begitu kuat? Suli, yang berada di samping, kembali sadar, menggertakkan giginya. Menunjukkan wajah kejam dan galak, dan berteriak, Yun Hao, kamu sangat berani. Kamu tidak mengakui bahwa kamu kalah di rumah judi, dan kamu berani menyakiti penjagaku. Aku akan membiarkanmu berkeliling tanpa makanan hari ini. Di antara kata-kata tubuh, Suli tiba-tiba membengkak dengan vitalitas, jubahnya diburu dan diburu, kipas lipat di tangannya terbuka, dan duri tajam muncul di tepi kipas lipat. Yun Hao, ini kamu main-main denganku. Aku adalah 3 kali lipat Yuan sejati, bersihkanmu, tidak ada bedanya dengan menginjak semut sampai mati. Suara Suli sangat tajam, secara keseluruhan,
Hari ini, Yun Hao harus ditekan dan kayu petir berusia 1000 tahun Yun Hao harus diambil. Dia tidak mampu kalah. Menghadapi ancaman Su Li, sentuhan penghinaan melintas di wajah Yun Hao. Meskipun tubuh harta karun tingkat utamanya hanya setara dengan Qi Cultivation Realm, produk 3 kali lipat True Yuan Realm tidak dapat memicu jejak gelombang di depannya. Jika kamu berani melakukannya, nasib pengawalmu akan menjadi teladanmu. Yun Hao berkata dengan dingin. Semua orang di sekitar memiliki wajah yang sangat aneh. Yun Hao dapat mengembangkan seni bela diri. Mengambang, Su Li adalah 3 dari alam Yuan sejati, dan kipas lipat di tangan Su Li sekilas bukanlah hal yang menganggur. Aku tidak tahu harus berbuat apa, sombong dan bodoh, Yun Hao, kamu akan segera menyesali kata-kata dan perbuatanmu. Su Li meraung pelan, sosoknya melintas, dan dia langsung menuju Yun Hao. Saat itulah itu terjadi. Aura menakutkan tiba-tiba turun. Ledakan, vitalitas yang marah meledak di tengah Yun Hao dan Su Li. Tubuh Su Li tiba-tiba terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Dan di tubuh Yun Hao, Yuan Qi membawa ujung yang tajam, merobek Yuan Qi yang kejam yang berdampak di depannya. Dan kemudian, langkah kakinya bergerak, tubuhnya elegan, dan dia melintas di luar jangkauan dampak Yuan Qi yang keras. Berani membuat masalah di rumah judi, kurasa kamu lelah hidup. Teriakan keras terdengar. Segera setelah itu, seorang pria parubaya dengan cambang abu-abu berjalan mendekat. Mata orang ini setajam elang, dan tubuhnya penuh dengan aura pembunuhan yang kuat. Dia jelas karakter yang kejam. Selasa Tuan, Su Li, yang terlempar dan jatuh ke tanah dan muntah darah, bangkit dan memberi hormat dengan gemetar. Rumah judi, milik keluarga Zhou, Tuan Selasa, ini, yang bernama lengkap Zhou Xiao, secara khusus bertanggung jawab atas bisnis rumah judi keluarga Zhou, dan dia kejam dan tegas dalam kemampuannya, dan dia terkenal di Yuncheng. Tuan Selasa, beginilah kejadiannya. Su Li buru-buru berpikir untuk mengatakan yang sebenarnya. Zhou Xiao mendengus dingin, apakah aku bertanya padamu? Ditatap oleh Zhou Xiao, Su Li hanya merasakan udara dingin, yang tiba-tiba naik dari telapak kakinya dan langsung bergegas ke tubuhnya. Zhou Xiao menatap Yun Hao dengan heran. Pemborosan dari gym seni bela diri pedang gila, dia juga tahu, tetapi Yun Hao barusan, tanpa cedera, menghindari dampak kekuatannya. Di mata orang lain, ini mungkin keberuntungan Yun Hao. Tapi Zhou Xiao tahu betul bahwa Yun Hao ini, yang selalu disebut sampah. Sangat tidak biasa, ekspresi Yun Hao tenang, dan dia berkata, rumah judi memiliki aturan rumah judi, dan memang melanggar aturan untuk melakukannya di rumah judi keluarga Zhou. Tetapi merekalah yang melanggar aturan, dan saya menjaga kepentingan saya sendiri, dan pada saat yang sama, saya juga menjaga aturan rumah judi keluarga Zhou. Zhou Xiao, yang menatap Yun Hao, melirik Yun Hao lebih banyak lagi di dalam hatinya. Orang-orang muda yang hadir semuanya adalah putra dan saudara laki-laki kota Liu Yun, dan mereka terbiasa memamerkan kekuatan mereka di luar pada hari kerja, tetapi orang-orang ini, di depannya, semua tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dengan lantang, apalagi melihatnya. Namun, Yun Hao berada di bawah momentumnya, tetapi dia tenang dan tenang. Apa yang terjadi? Tatapan Zhou Xiao beralih ke anggota staf rumah judi. Staf, beraninya mereka berbaring di depan Zhou Xiao, jadi mereka menjelaskan apa yang terjadi 1510. Dengarkan. Zhou Xiao memandang Yun Hao dan berkata, jika kamu benar-benar membuka kayu guntur berusia 1000 tahun, maka taruhan ini secara alami akan dimenangkan olehmu, tetapi kayu guntur berusia 1000 tahun lebih sulit untuk diidentifikasi, tolong keluarkan, aku akan melihatnya. Tuan, kedua dari rumah judi keluarga Zhou selalu kejam, tetapi dia memiliki keuntungan, dia terkenal dengan aturannya. Yun Hao tidak khawatir dia curang. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkannya, dan kayu guntur berusia 1000 tahun itu melesat ke arah Zhou Xiao.
Setelah menerima kayu guntur berusia 1000 tahun, telapak tangan Zhou Xiao meledak dengan vitalitas. Saat berikutnya, busur listrik yang berapi-api meledak dari kayu yang hangus. Cahaya menyinari wajah semua orang. Semua orang tercengang. Tiba-tiba, itu benar, keberuntungan. Yun Hao meledak hari ini, dan dia membuka bayi dari 2 batu sumber satu demi satu. Dan wajah Su Li menjadi pucat. Pada titik ini, dia tidak bisa menerima fakta, dia harus menerimanya. Zhou Xiao menghilangkan vitalitas di telapak tangannya, dan kayu guntur berusia 1000 tahun juga mendapatkan kembali keadaan seperti balok kayu hitam hangus. Kayu guntur 1000 tahun kelas menengah Suanji, nilai pasar, 150.000 tael perak. Yun Hao, keluarga Zhou mengambil 150.000 tael perak, membelinya bersamamu, apakah kamu bersedia? Mata Zhou Xiao terbakar, dan dia menatap Yun Hao dan berkata. Yun Hao mengangguk dan berkata, karena Tuan Selasa memiliki permintaan, saya secara alami bersedia menjual kayu guntur berusia 1000 tahun ini. Sekarang, yang kurang adalah perak. Paviliun seni bela diri pedang gila membutuhkan banyak uang. Apalagi harga yang diberikan oleh Zhou Xiao juga masuk akal. Zhou Xiao melihat bahwa Yun Hao setuju, dan bahkan membiarkan seseorang pergi untuk mendapatkan 150.000 tael tiket perak dan menyelesaikan transaksi dengan Yun Hao. Kemudian, di bawah paksaan Zhou Xiao, orang-orang lainnya juga menguangkan taruhan mereka. Bahkan jika beberapa orang tidak memiliki cukup tiket uang, rumah judi langsung membuka IOU untuk membantu mereka membayar di muka. Ke dalamnya, Su Li kalah yang terburuk. Lalu, ada Zhang Feng. Keduanya sama-sama IOU, berutang kepada rumah judi, dan suku bunganya menakutkan. Apakah itu bengkel senjata keluarga Su atau bengkel kain Zhangjia? Mereka semua harus mematahkan otot dan tulang mereka. Di sisi lain, Yun Hao telah menghasilkan banyak uang. Su Li kehilangan 100.000 tael perak, kelompok taruhan periferal Zhang Feng, kalah dari Yun Hao 220.000 tael perak, rumah judi membantu menguangkan, dan menarik sebagian dari biaya penanganan, Yun Hao mendapat 200.000 tael. Cairan pembersih jiwa yang dibuka oleh Su Li juga milik Yun Hao, dan Yun Hao menjualnya langsung ke Zhou Xiao seharga 30.000 tael. Ditambah 150.000 tael yang dijual oleh Thunderwood berusia 1000 tahun. Oleh karena itu, Yun Hao mengembalikan 10.000 tael kepada Zhang Feng, meninggalkan 370.000 tael di tangannya. Selain itu, ada juga giok Chalcedony api sumsum ada di dalam tubuh. Ini adalah materi spiritual bawaan, yang dapat digunakan untuk mengolah teknik penciptaan primordial. Samping, Zhang Feng melihat tumpukan tiket perak tebal di tangan Yun Hao, dan matanya merah. Hari ini, dia ingin menjebak Yun Hao sampai mati. Akibatnya, itu adalah pemenuhan Yun Hao. Dan dia sendiri, kalah dan bangkrut. Begitu dia menggertakkan giginya, cahaya dingin yang kejam melintas di mata merahnya. Bab 18. Kebenaran terungkap, pria di balik layar. Yun Hao menyingkirkan tiket perak. 370.000 tael seharusnya cukup bagi gym seni bela diri pedang gila untuk bertahan dari krisis. Mata tuan kedua rumah judi telah tertuju pada tubuh Yun Hao. Dia mengamati pemuda ini yang telah diejek oleh semua orang, dan evaluasinya terhadap Yun Hao di dalam hatinya terus diangkat. Jangan katakan apa-apa lagi. Dalam keadaan pikiran ini, di kota Liuyun, dia tidak dapat menemukan pemuda yang bisa dibandingkan dengannya. Jelas sangat bagus, tetapi telah dibebani dengan lebih dari 10 tahun keburukan limbah. Begitu naik, saya khawatir itu. Luar biasa. Jadi, Zhou Xiao berinisiatif untuk berbicara dan berkata, Yun Hao, ayah saya dan saya memiliki beberapa persimpangan. Tetapi selama bertahun-tahun, saya sibuk dengan rumah judi, dan saya sudah lama tidak bertemu. Orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata Zhou Xiao, secara alami menyadari sesuatu.
Paviliun seni bela diri pedang gila sekarang dalam masalah, dan seluruh kota Liuyun, orang-orang dengan kepala dan wajah, tidak mau menjalin hubungan dengan paviliun seni bela diri pedang gila. Tapi Zhou Xiao berinisiatif untuk mendekati aula seni bela diri pedang gila. Ditambah dengan tumpukan besar tiket perak yang diambil kembali Yun Hao, dia akan dapat membantu aula seni bela diri pedang gila segera keluar dari masalah. Tampaknya, paviliun seni bela diri pedang gila akan segera berbelok dari bahaya. Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, "Aula seni bela diri pedang gila, saya menunggu Tuan Selasa datang kapan saja. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan kembali dulu." Yun Hao meninggalkan rumah judi dan bersiap untuk kembali ke aula seni bela diri pedang gila. Lewati jalan yang jarang penduduknya. Tiba-tiba, sebuah kereta berhenti di samping Yun Hao. Tirai diangkat, kepala Zhang Feng muncul. "Kakak Yun, masuk ke mobil, aku akan membawamu ke tempat yang bagus lagi." Mata Yun Hao berkedip, keracunan. Tersangka terbesar adalah Zhang Feng. Sekarang, Zhang Feng datang untuk mengundang lagi. Dia ingin melihat apa lagi yang bisa dipicu angin ini. Jadi, Yun Hao langsung masuk ke gerbong. Di dalam gerbong, Zhang Feng tampak senang untuk Yun Hao, dan berkata, "Saudara Yun, selamat, saya tidak berbohong kepada Anda. Saya akan membawa Anda untuk menghasilkan banyak uang hari ini. Sekarang, kami berdua bersaudara telah menghasilkan banyak uang, hahaha." Sudut mulut, Yun Hao menunjukkan sentuhan dingin, dan dia berkata, "Kamu telah kehilangan banyak, mengapa kita berdua menghasilkan banyak uang?" Zhang Feng sudah memikirkan retorikanya dan berkata, "Saudara Yun, saya memberi Anda 10.000 tael uang judi, kan? Saya mengambil batu sumber Anda membuka giok kalsedon api, kan? Juga, jika saya tidak bertaruh begitu keras, orang lain tidak akan bertaruh begitu banyak. Saudara Yun, aku telah memikirkanmu hari ini, apakah kamu tidak menyadarinya?" Melihat penampilan tulus Zhang Feng, Yun Hao memiliki pemahaman baru tentang tingkat keberanian orang ini. Zhang Feng melanjutkan, "Saudara Yun, saya tidak serakah, Anda mendapatkan 370.000 tael perak dan sepotong batu giok cedoni api, beri saya 170.000 tael, bagaimana menurut Anda?" "Tidak juga," Yun Hao berkata dengan tenang. Zhang Feng, di matanya, cahaya dingin yang kejam muncul kembali. Tetapi di wajahnya, senyum terpancar. "Saudara Yun, aku hanya akan membuat lelucon. Jangan menganggapnya serius. Aku akan membawamu untuk menghasilkan jumlah yang lebih besar sekarang." Di antara kata-kata, tangan, Zhang Feng menamparkan ringan ke arah kursi gerbong. Tampaknya tidak disengaja, tapi di saat berikutnya, ada aroma samar, meresap ke dalam kereta. Yun Hao tiba-tiba waspada. Segera memblokir pori-pori titik akupuntur di sekitar tubuh dan menahan napas. Segumpal aura pembunuh melintas darinya. "Saya keluar hari ini, untuk dua tujuan. Satu untuk mendapatkan uang untuk membantu aula seni bela diri pedang gila selamat dari krisis, dan yang lainnya adalah untuk mencari tahu orang yang meracuninya beberapa waktu lalu. Tujuan kedua adalah saya tidak punya petunjuk. Tapi dalam sekejap mata, petunjuknya muncul. Pada saat ini, aroma di gerbong Zhang Feng adalah aroma jiwa yang tersebar. Ini persis sama dengan racun yang dimiliki Yun Hao beberapa hari yang lalu. Namun, Yun Hao tidak terburu-buru untuk bergerak. Racun itu dilepaskan oleh Zhang Feng. Tetapi dia tahu betul bahwa Zhang Feng berpikir untuk membunuh hari ini, karena dia kehilangan keluarganya dan kehilangan kekayaannya, jadi dia mengambil risiko. Tapi sebelumnya, Zhang Feng tidak punya alasan untuk meracuni dirinya sendiri. Bagaimanapun, diri sebelumnya adalah sapi perah untuk Zhang Feng. Di balik ini, pasti ada dalang. Sekitar setengah jam berlalu, kereta berhenti. "Kakak Yun, ada di sini." Zhang Feng adalah orang pertama yang keluar dari gerbong. Yun Hao juga turun dari kereta. Di sekitar, ada pegunungan dan pegunungan yang tandus, dan tidak ada orang. Zhang Feng menatap Yun Hao,
Keganasan di matanya tidak lagi tersembunyi, dan dia tampak seperti terpana oleh Yun Hao. Yun Hao melirik ke kiri dan ke kanan, tidak memperhatikan keberadaan orang lain, dan berkata dengan ringan, "Disinilah kamu mengatakan untuk mendapatkan suara yang lebih besar?" Zhang Feng mencibir, "Yun Hao, apakah kamu masih naif di sini? Ingin mendapatkan suara yang lebih besar? Ketidaktahuan, kebodohan, keserakahanmu hanya akan membuatmu mati diam-diam di gunung tandus ini. Jika Anda ingin menyalahkan semua ini, Anda hanya bisa menyalahkannya. Saya sudah mendiskusikannya dengan Anda dengan suara yang bagus, tetapi Anda bahkan tidak ingin memberi saya 170.000 tael, jadi saya harus menerimanya dengan cara saya sendiri. Anda tidak memberi, maka semua tiket perak Anda akan menjadi milik saya." Kata-kata Zhang Feng hampir diteriakkan dengan raungan. Dia kalah telak hari ini. Dia sangat iri dengan uang besar Yun Hao, dan matanya merah. "Hanya kamu ingin membunuhku juga?" Yun Hao berkata dengan dingin. Zhang Feng tertawa dan berkata, "Aku tahu, kamu bisa mengembangkan seni bela diri, itu cukup kuat. Bahkan Tru Yuan Realm First Guard Suli bukanlah lawanmu. Tapi lalu apa? Membunuh, yang dibutuhkan, adalah otak. Aku di kereta, aku sudah menaruh dupa yang menyebarkan jiwa, kamu telah diracuni. Selama kamu menggerakkan vitalitasmu, kamu akan diracuni, hahaha." Suara itu jatuh. Zhang Feng melambaikan tangannya. Kaki anjing yang mengemudi untuknya segera menerkam Yun Hao dengan cahaya ganas di matanya. Kotoran. Saat berikutnya, suara pisau menusuk daging terdengar. Zhang Feng bahkan tidak melihat bagaimana Yun Hao keluar dari pedang, jadi dia menemukan bahwa kaki anjingnya sudah tergantung di ujung pedang Yun Hao. "Sebuah pedang, tutup tenggorokanmu, kamu telah diracuni. Mengapa? Mengapa kamu masih bisa mendesak vitalitas?" Zhang Feng ketakutan, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Yun Hao mendengus dingin, berhenti berbicara omong kosong, menjentikkan pergelangan tangan yang memegang pedang, dan mayat yang tergantung di atasnya menghantam tubuh Zhang Feng, menjatuhkan Zhang Feng. Diikuti oleh Yun Hao melangkah keluar, tembakan tubuh, pedang di tangannya menusuk dengan cepat, dan itu langsung adalah pedang yang menembus perut Zhang Feng, dan kemudian memaku tubuh Zhang Feng ke pohon besar. Dia menatap Zhang Feng dengan cermat, dan niat membunuh yang sangat dingin di tubuhnya menyelimuti Zhang Feng. Zhang Feng tiba-tiba merasa seperti telah jatuh ke api penyucian. "Yun Hao, saya mohon, jangan bunuh saya. Saya salah, saya benar-benar tahu itu salah. Beri aku kesempatan." Zhang Feng menangis. Yun Hao tidak tergerak, dan minum dengan dingin, beberapa hari yang lalu. "Racun dalam diriku juga dupa yang menyebarkan jiwa ini, beri aku penjelasan yang jujur, siapa yang menginstruksikanmu untuk melakukannya? Jika tidak, aku akan memberitahumu apa siksaan paling mengerikan di dunia ini." Aku bilang, saya berkata, itu penguasa kota muda dari rumah penguasa kota. Dia mendambakan kecantikan Ling Feiyu. Krisis perak dari paviliun seni bela diri pedang gila dikendalikan olehnya di belakang layar. Dia meminta Ling Feiyu untuk membuat janji pribadi, jadi dia berjanji untuk membantu aula seni bela diri pedang gila menyelesaikan krisis. Tapi Ling Feiyu tidak setuju. Oleh karena itu, dia ingin membunuhmu terlebih dahulu, memotong pikiran Ling Feiyu, dan kemudian memaksa Ling Feiyu untuk memberinya tubuhnya. Bab 19. Promosi tubuh harta karun, pedang Yuan. Yun Hao mengetahui kebenaran dari Zhang Fengkou bahwa dia diracuni beberapa hari yang lalu dan hampir mati. Awalnya, itu adalah penguasa kota muda dari rumah tuan kota yang membuat masalah di belakang punggungnya. Di matanya, cahaya dingin meledak. Meskipun, di kota Liuyun, rumah tuan kota menempati posisi dominan absolut. Itu karena orang-orang di rumah tuan kota ingin dia mati. Maka dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang di rumah tuan kota hidup. Zhang Feng, yang dipaku ke pohon oleh pedang Yun Hao, air mata dan ingus mengalir bersama. "Saudara Yun, aku memberitahumu semua yang aku tahu. Akulah yang salah.
Tapi aku tidak bisa menahan diri. Apa yang diminta penguasa kota muda itu untuk aku lakukan, aku tidak berani melakukannya. Demi kami memanggil saudara dan saudari selama bertahun-tahun, Anda hanya memberi saya kesempatan, dan saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah melakukan apapun kepada Anda lagi. Mendengarkan kata-kata Zhang Feng memohon belas kasihan, ekspresi Yun Hao sangat acuh tak acuh. Beberapa kesalahan, jika Anda melakukannya sekali, Anda tidak akan memiliki untuk kedua kalinya. Terlebih lagi, kamu telah meracuniku untuk kedua kalinya. Suara itu jatuh. Vitalitas tiba-tiba mengalir ke pedang panjang. Ujung tajam mengamuk di tubuh Zhang Feng dalam sekejap, menghancurkan hatinya dan membunuhnya seketika. Karena hari ini, Zhang Feng ingin membunuh orang dan mengambil uang. Ketika dia membawa Yun Hao keluar kota, dia menyelinap dan menyembunyikan keberadaannya. Jadi, tidak ada yang tahu bahwa Yun Hao dan Zhang Feng keluar. Kematian Zhang Feng, secara alami tidak mungkin bagi siapapun untuk mencurigai kepala Yun Hao. Jadi, Yun Hao bahkan tidak perlu berurusan dengan adegan itu, pergi saja. Aula seni bela diri pedang gila. Ling Feiyu gelisah dan mondar-mandir. Bisakah aku benar-benar mempercayainya? Dia sudah berubah, aku seharusnya tidak meragukannya. Tapi, Ling Feiyu sangat terjerat. Dia menyesal membiarkan Yun Hao pergi ke rumah judi. Dia takut Yun Hao, yang akhirnya berubah, akan dipukuli kembali ke bentuk aslinya segera setelah dia memasuki rumah judi. Pikirkan tentang itu. Ling Feiyu menggigit bibir merahnya dan memutuskan untuk pergi ke rumah judi secara langsung. Tapi tepat ketika dia hendak pergi, tiba-tiba, sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Badai salju. Yun Hao tersenyum tipis. Dia tahu apa yang dipikirkan Ling Feiyu ketika dia melihat ekspresi Ling Feiyu. Sebagian besar batu di hati Ling Feiyu jatuh, tetapi dia masih menunjukkan keprihatinan di wajahnya. Kamu, apakah Anda pergi ke rumah judi dan memotong Huaqing dengan mereka? Yun Hao mengangguk dan berkata, garis telah ditarik, dan mereka merasa bersalah dan tidak nyaman tentang apa yang mereka lakukan kepada saya sebelumnya. Jadi mereka secara khusus mengembalikan uang saya dengan bunga. Mata Ling Feiyu membelalak, bahkan mengembalikan pokok dengan bunga kepada Yun Hao. Apakah mungkin? Dia tahu betul bahwa sekelompok teman rubah dan teman anjing sebelum Yun Hao bukanlah hal yang baik, dan dia mengharapkan mereka untuk mengetahuinya dengan hati nurani mereka. Lebih baik mengharapkan matahari terbit di barat. Bagus untuk menarik garis yang jelas di sini, meskipun agak sulit bagi kita sekarang, tapi kita pasti akan bisa melewatinya. Kata Ling Feiyu. Yun Hao, saya benar-benar tidak bercanda. Ini adalah 370.000 tael tiket perak, Anda menyimpannya dari Feiyu, mengatakan. Yun Hao langsung memasukkan setumpuk tiket perak tebal ke tangan Ling Feiyu. Ling Feiyu tercengang. Reaksi pertama ternyata, jangan main-main, palsukan tiket perak, ini adalah kejahatan pemusnahan. Yun Hao. Setelah Ling Feiyu selesai berbicara, dia juga menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Tekstur taktil dari tiket perak ini nyata. Dia menatap Yun Hao, wajahnya penuh keraguan, dan berkata, katakan padaku, dari mana tiket perak ini berasal? Kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang jahat. Jelas. Citra Yun Hao sebelumnya sudah tertanam kuat di hati Ling Feiyu, bahkan jika dia telah benar-benar berubah sekarang, tidak mungkin bagi Ling Feiyu untuk beradaptasi dengannya untuk sementara waktu. Yun Hao tidak berdaya, dan berkata, benar-benar hati nurani mereka yang mengetahuinya. Dan bahkan kepala sekolah dikembalikan kepada saya dengan minat. Oke, Feiyu, saya akan pergi berlatih dulu, dan dalam beberapa hari, saya akan bersaing dengan Yun Feng dan mereka, saya harus sepenuhnya siap. Membuat alasan, Yun Hao berbalik dan pergi. Ling Feiyu melihat ke arah di mana sosok Yun Hao menghilang, dan tertegun sejenak, dan kemudian melihat ke bawah ke tumpukan tebal tiket perak di tangannya. Menarik napas dalam-dalam, segera memanggil bawahannya, dan memerintahkan,
pergi dan tanyakan tentang apa yang terjadi hari ini di rumah judi. Yun Hao, yang kembali ke kamar, menutup pintu dan memasuki ruang kultivasi kecil di dalam ruangan. Dia menahan napas dan memadat, mengaktifkan vitalitas di tubuhnya, membasuh daging dan tulangnya, dan menyesuaikan keadaannya. Sekitar setengah jam kemudian, semangat Yun Hao telah mencapai puncaknya. Saat berikutnya, dia mengeluarkan batu giok kalsedon api yang dia keluarkan dari batu sumber terbuka di rumah judi hari ini. Benda ini ada di telapak tangannya, memancarkan cahaya merah menyala, dan semburan kehangatan mengalir. Perhatikan lebih dekat. Dapat ditemukan bahwa di dalam giok kalsedon api, ada gumpalan energi merah yang melonjak. Bagi orang lain, satu-satunya penggunaan materi spiritual bawaan ini adalah untuk menyempurnakan senjata. Ke Yun Hao, langsung jalankan resep penciptaan primordial dan menyerap ki bawaan di dalamnya. Tanah material. Ini, atributnya adalah api. Oleh karena itu, setelah ki bawaan yang dicampur dengan panas mendidih diserap ke dalam tubuh oleh teknik penciptaan primordial Yun Hao, seluruh tubuh Yun Hao ditutupi dengan lapisan cahaya api, dan ada gelombang panas yang menyebar dari tubuhnya. Dengan ki api bawaan dalam giok kalsedon api, itu terus-menerus disempurnakan di tubuh Yun Hao, dan di bawah pandangan internal, dapat dilihat bahwa kulit dan daging, serta permukaan tulang, diwarnai dengan sedikit cahaya giok hangat. Tanah, napas. Yun Hao tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, itu sangat menguat. Melalui energi roh giok kalsedon api ini, dia, yang sudah berada di batas tubuh harta karun utama, berhasil menerobos dan dipromosikan ke tubuh harta karun tingkat menengah. Tubuh harta karun adalah tubuh batu giok. Tubuhnya seperti batu giok, bebas debu dan bebas kotoran, mengubah otot giok dan tulang giok. Induksi, aliran vitalitas yang tak ada habisnya lahir dari ki, darah, otot dan tulang, dan vitalitasnya dalam keadaan cair. Metode latihan kuno, ini didasarkan pada tubuh fisik, meredam tubuh dan meningkatkan vitalitas pada saat yang bersamaan, yang dapat digambarkan sebagai pendekatan dua cabang. Yun Hao juga lebih yakin bahwa ini adalah metode yang tak terkalahkan. Ketika disempurnakan, tubuh tidak memiliki penyesalan, dan vitalitasnya tak terukur, dan itu bisa tak terkalahkan di surga. Tubuh harta karun tingkat menengah sesuai dengan ranah kultivasi biasa, yang setara dengan tingkat entry pertama ke elemen sejati. Tentu saja, tubuh fisik dari ciptaan primordial langit dan bumi Yuan Qi sangat cocok dengan dirinya sendiri, dan kekuatan tempur tidak dapat diukur dengan akal sehat. Belum lagi, pencapaian Dao Pedang Yun Hao juga merupakan suatu keharusan di langit dan bumi. Setelah terobosan dalam kultivasi, Yun Hao terus menyerap ki api bawaan dalam istirahat giok kalsedon api pemurnian, menstabilkan kultivasinya, dan terus meningkat. Beberapa jam lagi berlalu. Klik. Giok Chalcedony api dengan dasar setidaknya 100.000 tael perak benar-benar habis, dan tidak ada lagi cahaya yang dipancarkan, dan permukaannya ditutupi dengan retakan. Yun Hao, yang telah menyelesaikan kultivasinya, mengangkat tangannya dan melambai. Giok Cedoni api yang telah kehilangan energinya langsung berubah menjadi bubuk dan hanyut. Yun Hao merasakan kekuatan kenaikan, senyum tenang muncul di wajahnya, dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, tubuh daging, vitalitas langit dan bumi telah dicairkan, dan inilah saatnya untuk mengubah elemen pedang. Dalam kehidupan sebelumnya, latihan yang dia praktikkan disebut sutra pedang asal, dan perbedaan terbesar antara latihan ini dan latihan lainnya adalah bahwa dia mengolah sutra pedang asal, dan setelah menyerap Yuan Qi dari langit dan bumi ke dalam tubuhnya, dia harus menjalani transformasi ganda untuk mengubah Yuan Qi menjadi pedang Yuan. Elemen pedang mengandung ujung yang tajam. Begitu pedang Yuan keluar, itu tak terkalahkan pada level yang sama, dan itu adalah serangan balik tingkat tinggi.
Sutra pedang asal tidak bertentangan dengan praktik kuno teknik penciptaan primordial. Resep primordial penciptaan, menggali potensi daging kekuatan, kelahiran vitalitas langit dan bumi, dan kemudian dengan asal-usul kitab suci pedang, vitalitas tubuh langit dan bumi, berubah menjadi elemen pedang. Untuk mengubah elemen pedang, Anda perlu menggunakan pedang berkualitas baik. Memurnikan pedang dengan pengorbanan vitalitas, membentuk elemen pedang, memberi makan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yun Hao telah membuat rencana untuk langkah selanjutnya, untuk menemukan pedang berkualitas baik di kota Liuyun. Selama Anda berhasil mengubah elemen pedang, maka banyak metode yang benar-benar berguna. Luar, langit semakin gelap, dan malam perlahan dimulai. Yun Hao baru saja keluar dari kamar dan hendak pergi makan malam. Seorang bawahan yang sedang menunggu di luar segera melangkah maju. Tuan muda, Tuan Su dari gedung Baodan datang mengunjungi pemilik aula pada sore hari, dan berkata bahwa dia akan terus melihat Tuan muda, jadi dia tidak pernah pergi. Bab 20. Resolusi krisis, pegadaian. Sesaat kemudian, Su Yin datang ke kediaman Yun Hao dan memasuki kamar Yun Hao. Maafkan aku Gonsi Yun, aku tidak bisa mengungkap hubunganku denganmu, jadi aku hanya bisa mengatakan bahwa aku akan terus mendiagnosis dan menemui dokter untukmu. Di kota Liuyun, kepala alkemis dari gedung Baodan yang sangat dihormati, di depan Yun Hao. Tidak memiliki rak sedikit pun, dan postur tubuhnya sangat rendah. Karena hidupnya masih di tangan Yun Hao, dia secara paksa memurnikan pil pembangun tubuh darah biru, dan erisipelas memasuki tubuh. Menurut Yun Hao, dia sudah sakit parah, dan dia akan mati kapan saja. Pencapaian alkimia, Su Yin masih sedikit, dan dia secara alami tahu bahwa Yun Hao tidak menipunya. Dan Yun Hao memberinya resep sup kesehatan. Dia menemukan beberapa master dan tingkat rendah untuk diminum, ramuan sederhana, benar saja, itu memiliki efek ajaib pada alkemis yang diserang oleh erisipelas, dan kemudian dia meminumnya sendiri beberapa kali. Ini bekerja secara langsung, meskipun, sup kesehatan hanya dapat menyembuhkan erisipelas biasa ke dalam tubuh, tetapi tidak dapat menyembuhkan masalahnya. Tapi Anda tahu, erisipela biasa ke dalam tubuh. Ini juga sangat rumit. Baodan Lo adalah industri yang begitu besar. Ada banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih belum ada cara untuk menemukan solusi. Sehingga, Yun Hao pasti telah menerima bimbingan dari Master dan Dao. Dia berspekulasi bahwa di belakang Yun Hao, ada keberadaan dengan pencapaian alkimia yang sangat tinggi, yang bisa menjelaskan mengapa Yun Hao tiba-tiba bisa mengembangkan seni bela diri. Yun Hao mendengus dan berkata, kamu bisa bersikeras minum sup bergizi, aku berjanji untuk membantumu sepenuhnya menghilangkan erisipelas. Dari pil pembangun tubuh darah biru ke dalam tubuh dalam sebulan, jadi tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku. Kalimat ini, biarkan Su Yin lebih yakin bahwa tebakannya benar. Sangat mungkin Yun Hao tidak akan dapat membantunya menyembuhkannya sekarang, jadi dia harus menggunakan bulan ini untuk meminta saran dan belajar dari master alkimia di belakangnya. Ngomong-ngomong, Yun Gonsi, saya sudah meminta maaf kepada Master Pavilion Awan atas kesombongan saya sebelumnya, dan saya juga mengatakan bahwa Master Pavilion Awan tidak harus pergi ke makam kuno hidup dan mati. Su Yin sangat jelas, di bulan ini, saya harus tampil lebih baik. Jika tidak, begitu Yun Hao bertobat, hidupnya akan hilang. Setelah berbicara, Su Yin langsung mengeluarkan cincin sederhana dari tangannya dan menyerahkannya kepada Yun Hao. Yun Gonsi, kamu memintaku untuk menyiapkan ramuan untuk memurnikan pil pembangun tubuh darah biru. Aku siap, ini adalah total bahan obat yang dapat memurnikan 10 tungku. Jika Yun Gonsi masih membutuhkannya, aku akan menemukan cara untuk mengumpulkannya. Yun Hao mengambil cincin itu. Ini adalah cincin penyimpanan. Di kota Liuyun, itu bukan hal yang langka. Dia tidak bisa mengembangkan seni bela diri sebelumnya. Dia tidak bisa menggunakannya, jadi dia tidak memilikinya. Di cincin penyimpanan,
tidak ada larangan yang tersisa, dan saat Yun Hao mengambil alih cincin penyimpanan, dia mengaitkan larangan di cincin penyimpanan dengan vitalitasnya, meninggalkan jejaknya sendiri. Persepsinya menyapu ramuan obat di matanya, lalu mengangguk dan berkata, terus kumpulkan ramuan, mengenai promosi sup tubuh, cepat dan luangkan waktu. Sekarang, Aula Seni Bela Diri Pedang Gila telah selamat dari krisis ekonomi. Tetapi Yun Hao tahu bahwa orang-orang dari rumah Tuan Kota lah yang menargetkan gym bela diri pedang gila di belakangnya, jadi dia harus mempercepat dan membiarkan gym bela diri pedang gila mendapatkan pijakan yang lebih kokoh. Sup adalah titik masuk yang bagus, dapat membuat aula seni bela diri pedang gila, dan gedung Baodan, diikat bersama. Dan begitulah, jika rumah Tuan Kota ingin memindahkan paviliun seni bela diri pedang gila, itu harus lebih menimbangnya, dan uang yang dibawa oleh sub kesehatan pasti sangat diuntungkan, dan pada saat itu, paviliun seni bela diri pedang gila juga akan memiliki sumber pendapatan yang sama sekali tidak dibatasi oleh rumah Tuan Kota. Apa yang dikatakan Yun Hao? Su Yin mengangguk di samping, ya sebagai tanggapan. Saat itulah itu terjadi. Di luar ruangan, suara Ling Feiyu terdengar. Yun Hao, Paman Yun meminta orang-orang untuk menyiapkan makan malam, biarkan kamu dan Tuan Su pergi makan dulu. Yun Hao membuka pintu, tersenyum pada Ling Feiyu, dan berkata, Tuan Su masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia akan pergi. Su Yin, Yun Hao berkata begitu, dia hanya bisa berkata dengan sopan, memang, masih banyak hal yang harus ditangani di sana di gedung Baodan, dan saya harus bergegas kembali. Yun Gonsi, Nona Ling, tolong beritahu guru paviliun Yun untukku, terima kasih atas kebaikannya, aku akan datang lagi lain kali. Katakanlah, Su Yin pergi dengan tergesa-gesa. Ling Feiyu berkedip dan menatap Yun Hao, Su Yin ini sangat salah. Satu-satunya, muridnya dihapuskan olehmu, dan dia berinisiatif untuk terus menemui dokter untukmu. Dan ketika dia mengetahui bahwa kamu sedang berkultivasi, dia menunggumu menyelesaikan kultivasimu. Anda harus berhati-hati. Saya menduga dia akan menggunakan dalih menemui dokter untuk membuat diagnosis dokter. Yun Hao, dan kemudian, mereka berdua pergi ke tempat makan. Yun Tiankuo duduk di kursi utama dan tidak melihat Su Yin, jadi dia bertanya, di mana Tuan Su dan? Ling Feiyu berkata dengan jujur. Ekspresi rumit melintas di wajah Yun Tiankuo, dan kemudian dia menatap Yun Hao dengan wajah lurus, duduk. Setelah Yun Hao duduk, Yun Tiankuo segera bertanya, Su Yin memberimu dokter, apa katamu? Yun Hao, ayah, Su Dansi berkata bahwa saya dalam keadaan sehat, tidak ada bencana dan penyakit, dan saya tidak perlu khawatir tentang hal itu di masa depan. Benarkah? Sungguh, Yun Tiankuo mendengus, dan kemudian berkata, Feiyu memberiku 370.000 tael tiket perak hari ini, nak, kamu benar-benar cukup berani, dan kamu benar-benar pergi ke rumah judi untuk main-main. Meskipun kali ini, anggap diri Anda beruntung dan beruntung. Tapi Anda juga harus ingat bagi saya bahwa saya tidak diizinkan pergi lagi. Di tempat seperti rumah judi, ada racun asap, dan 9 dari 10 taruhan kalah. Apakah Anda mendengarnya? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Yun Tiankuo memelototi Yun Hao. Adalah hal yang baik untuk memenangkan begitu banyak tael perak. Masalah paviliun seni bela diri pedang gila saat ini akan terpecahkan. Tetapi dia bahkan lebih khawatir Yun Hao akan kembali ke cara lama. Dalam hal ini, dia bersedia menutup aula seni bela diri pedang gila secara langsung. Yun Hao menjawab, ayah, jangan khawatir, saya telah menarik garis yang jelas dengan orang-orang itu hari ini, dan saya benar-benar tidak akan pergi di masa depan. Ekspresi serius, Yun Tiankuo akhirnya sedikit mengendur, dan kemudian berkata, besok, ketika saya pergi untuk melunasi hutang, saya akan mulai secara pribadi mengajari Anda dalam ilmu pedang, dan dalam kompetisi beberapa hari, anak Anda akan memberi saya momentum. Selama Anda bisa berjuang untuk keberuntungan,
tidak masalah jika Anda kalah. Aula seni bela diri pedang gila ini, bahkan jika saya memberikannya kepada Yun Haiseng, tua itu, tidak masalah. Lao Su masih bahagia. Makanan ini, makanannya cukup menyenangkan. Setidaknya, sebuah teka-teki besar terpecahkan. Yun Hao juga menjadi semakin kompetitif. Setelah makan, Yun Tiankuo meminta Ling Feiyu untuk kembali ke kamar dulu, dan dia meninggalkan Yun Hao sendirian. Ayah, apakah ada yang lain? Yun Hao bertanya. Yun Tiankuo mengeluarkan 100.000 tael tiket perak dari tangannya, memasukkannya ke tangan Yun Hao, dan berkata, besok, kamu pegadaian Liu Yun, tebus semua perhiasan yang digadaikan oleh Feiyu. Sehari sebelum kemarin, 30.000 tael perak yang dikeluarkan Feiyu digadaikan oleh ibunya dengan imbalan perhiasan yang dia tinggalkan. Selain itu, setelah menebusnya, Anda pergi membeli beberapa perhiasan indah untuk Feiyu. Selama bertahun-tahun, Feiyu tidak hanya sibuk di aula seni bela diri pedang gila kami, belum lagi dianiaya, bahkan tidak menambahkan perhiasan yang layak. Kamu mengerti? Di hati Yun Hao, rasa bersalah untuk Ling Feiyu muncul kembali. Dia tahu bahwa Ling Feiyu memiliki beberapa perhiasan. Itu ditinggalkan oleh ibunya. Untuk waktu yang lama, Ling Feiyu menganggap perhiasan itu sangat penting, dan dia enggan memakainya, karena takut akan rusak jika terbentur. Tapi demi membantu paviliun seni bela diri pedang selamat dari krisis saat ini, dan dia benar-benar mengambil pikiran yang ditinggalkan oleh ibunya dan menggunakannya untuk menggadaikan perak. Tidak peduli apa, itu harus ditebus. Yun Tiankuo melanjutkan dengan sungguh-sungguh, untuk anak perempuan, kamu harus berhati-hati dan belajar. Ketika Lao Su menikahi ibumu, apakah menurutmu itu hanya karena dia tampan? Omong-omong, Yun Tiankuo tiba-tiba menghela nafas sedih. Sayang sekali, ibumu pergi lebih awal dan tidak bisa melihat adegan transformasimu ini. Setelah beberapa hari sibuk, ayo pergi ke makam ibumu lagi, dan menemaninya dengan baik. Aku yakin dia akan tahu dan bahagia untukmu. Sebutkan, kata ibu. Dalam benak Yun Hao, sosok lembut muncul. Itu adalah seorang wanita yang mencintainya dalam segala hal. Sangat disayangkan ketika dia berusia 6 tahun, kota Liu Yun diserang oleh binatang iblis, dan ibunya terluka oleh binatang iblis untuk melindunginya, dan diracuni oleh iblis. Keesokan paginya, Yun Hao bangun pagi-pagi, dan setelah terbiasa berlatih ilmu pedang di halaman, dia mengambil tiket perak dan langsung pergi ke pegadaian Liu Yun. Ibu Ling Feiyu, perhiasan yang dia tinggalkan untuk digunakan sebagai kenangan, harus ditebus. Inilah yang harus dilakukan seorang pria. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.